mencoba buat kerjasama lagi sama Qatar Airways, yang tentunya ditolak lah, kan? Dan parahnya lagi, Bartomeu membayar perusahaan buzzer ini dengan uang Barcelona. Apa sih sebenarnya yang bikin Barca sekarang jadi hancur gini? Jawabannya cuma satu. Fans sepak bola sekarang ketika pertama kali dengar kata Barcelona, yang pertama ada di pikiran mereka itu ya bangkrut, utang, potong gaji. Ya karena emang faktanya gitu. Tapi pernah gak kalian bertanya-tanya atau berusaha nyari tahu apa sih sebenarnya yang bikin Barca sekarang jadi hancur gini? Jawabannya cuma satu, Josep Maria Bartomeu. Ini orang udah bener-bener jadi biang kerok bangkrutnya Barcelona. Buat kalian yang gak tahu dia ini siapa, Bartomeu itu mantan presiden Barcelona yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2020. Dan sebelumnya juga dia udah menjabat jadi wakil presiden sejak 2010. Tapi bukan dia doang sih yang bikin Barca kacau. Ada beberapa oknum petinggi Barca juga kayak CEO Barcelona yaitu Oscar Grau dan juga Roman Gomez Ponti selaku kepala bagian legal yang bikin ulah selama 5 tahun kepemimpinan Bartomeu. Bartomeu ditangkap Kesatuan Polisi Catalunya pada Senin 1 Maret 2021 waktu setempat. Dia dituduh telah terlibat dalam skandal Barcagate dan pencucian uang klub. Dan di video ini gua akan jabarin beberapa dosa Bartomeu yang bikin Barca hancur. Yang pertama yaitu putus kerjasama dengan Qatar Airways. Pemutusan kerjasama ini bahkan dilakukan Bartomeu sesaat setelah dia menjabat jadi presiden. Usai Barcelona meraih treble winner pada 2015 silam, Bartomeu langsung berulah dengan memutuskan kerjasama sponsor dengan Qatar Airways yang nilainya itu gede banget. Dan konyolnya adalah setelah pemutusan kontrak itu Bartomeu mencoba buat kerjasama lagi sama Qatar Airways yang tentunya ditolak lah, kan? Dosa kedua yaitu boros soal transfer dan gaji pemain. Barcelona jor-joran banget dalam urusan transfer pemain saat itu. Ya kalau jor-jorannya ke pemain yang tepat sih oke ya. Tapi si Barto ini malah merekrut pemain-pemain kayak Arda Turan, Alex Vidal, Lucas Digne, Paco Alcacer, Andre Gomez, dan Samuel Umtiti. Dia juga gak tanggung-tanggung ngasih gaji ke pemain. Dan pemain yang dikasih gaji gede saat itu ada Jordi Alba, Gerard Pique, dan Luis Suarez. Yang akhirnya bikin Barca mempunyai tagihan gaji tertinggi di Eropa. Dosa ketiga yaitu menjual Neymar Junior. Kalau seandainya saat itu Barca gak punya tagihan gaji yang gede, sebenarnya Barca gak butuh duit amat sih. Transfer Neymar ini kalian tahu sendiri kan, transfer pemain termahal dunia sampai saat ini, yaitu 222 juta euro, atau setara dengan 3,82 triliun. Padahal waktu itu Neymar masih jadi bagian dari trio legendaris yaitu MSN. Dan menurut gua harga 222 juta ini gak worth it kalau harus melepas Neymar. Kenapa gua bilang 222 juta itu gak worth it? Ya duitnya itu dipakai buat beli Coutinho sama Ousmane Dembele, yang sampai saat ini menurut gua keduanya gak bisa mengambil peran Neymar selama bermain di Barca. Ya kita tahu sendirilah, Coutinho performanya turun pas di Barca, apalagi Dembele malah jadi langganan BPJS. Dosa keempat yaitu Barcagate. Apa itu Barcagate? Simpelnya sih gini, si Bartomeu ini nyewa perusahaan public relation yaitu LT Ventures buat jadi buzzer pribadi. Kurang goblok gimana lagi nih orang. Jadi gunanya si buzzer ini buat menaikkan citra Bartomeu dan menjatuhkan lawan politik serta pemain yang menentang kebijakannya. Dan parahnya lagi Bartomeu membayar perusahaan buzzer ini dengan uang Barcelona. Dosa terakhir yaitu berkonflik dengan Lionel Messi. Sebelum mengundurkan diri pada Oktober lalu, Bartomeu sempat berkonflik dengan Lionel Messi. Jadi sebenarnya Messi itu udah pengen keluar dari Barca sejak musim 2019-2020. Tapi Bartomeu malah nolak dan mengancam untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya Messi gak bisa apa-apalah. Dan gak mungkin juga dia melawan klub yang udah ngebesarin dia itu di pengadilan. Akhirnya Messi pun memutuskan buat bertahan di Barcelona sampai akhir musim 2020-2021. Dan dalam sebuah kesempatan wawancara, Messi sempat menyampaikan kalau Bartomeu itu telah berulang kali membohongi dirinya. Ya si Barto ini emang suka cari masalah sih. Akhirnya Bartomeu mengundurkan diri dari jabatan presiden Barcelona pada Oktober lalu dengan meninggalkan masalah yang jadi alasan kenapa Barcelona sekarang hancur secara finansial.